Perkenalkan, nama saya Haifa Giotarianto dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Untuk tugas individu kali ini tentang identifikasi dan solusi tantangan Smart ASN. Untuk identifikasi isu ada 3, yaitu lemahnya dasar data dan analisis data, yang kedua kesenjangan literasi digital, dan yang ketiga keterbatasan fasilitas dan infrastruktur IT. Untuk yang pertama, lemahnya dasar data ini mengambil isu bahwa contohnya dalam penyusunan RPIW atau Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah, kualitas data kurang terjamin karena data spasial GIS sering tidak up-to-date serta minimnya verifikasi di lapangan. Untuk data di unit kerja, bahwa data yang disajikan di penyusunan ini berupa proyeksi untuk melihat grafik dari data tahun ke tahun. Serta dalam 1 tahun ini kurangnya survei lapangan dikarenakan efisiensi anggaran. Dampak ini jika tidak terselesaikan bahwa hasil analisis yang dikerjakan tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, serta keterbatasan analisis data itu menjadikan RPIW lebih normatif, belum sepenuhnya berbasis data kuat. Untuk manajemen ASN ini, kompetensinya sangat penting diterapkan untuk memberikan pelatihan terhadap software GIS atau analisis spasial lainnya, agar penyusunan data dapat berupa evidence based. Untuk Smart ASN ini, perlu memaksimalkan pemanfaatan digital tools untuk analisis wilayah seperti spatial data analisis, dan dipastikan transparansi sumber data dan analisis bisa diuji publik. Dan yang kedua, untuk isunya kesenjangan literasi digital. Dalam isu ini bahwa belum semua pegawai atau ASN memiliki kemampuan optimal dalam memanfaatkan platform digital untuk analisis data dan pelaporan. Serta data dari sampel unit kerja ini bahwa dari 9 hanya 4 yang memiliki basic untuk menguasai software seperti analisis digital atau GIS dikarenakan latar belakang pendidikan yang berbeda. Dampak jika tidak terselesaikannya bahwa jika tidak dimanfaatkan atau dimanfaatkan dengan baik terhadap waktu dan biaya, maka kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan ini menjadikan keputusan lebih normatif dan perencanaan kurang akurat. Untuk manajemen ASN, literasi digital dalam manajemen kompetensi sangatlah penting dimiliki pegawai atau ASN untuk mendukung tugas di lembaga pemerintahan. Smart ASN dalam penggunaan tools ini, analitik digital untuk perencanaan berbasis data memastikan agar data yang terstandar valid dan dapat diaudit. Selanjutnya, isu yang ketiga, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur IT. Keterbatasan fasilitas ini karena tidak semua unit kerja atau belum memiliki perangkat keras yang memadai. Nah, data ini pada realisasinya bahwa belum semua pegawai memiliki fasilitas perangkat yang memadai seperti penggunaan laptop yang sering overload dalam penyimpanan data dan tidak kompatibel dalam software. Dampaknya jika tidak terselesaikan, maka kualitas dokumen perencanaan kurang optimal, serta efisiensi waktu dan biaya juga karena sering terjadinya pekerjaan berulang karena data tidak terintegrasi. Dalam manajemen ASN ini, bahwa manajemen inovasi dengan IT mendukung budaya inovasi ASN berkembang, seperti inovasi perencanaan wilayah digital akan lebih mudah diwujudkan. Smart ASN ini penguatan fasilitas dan infrastruktur IT ini sangat dibutuhkan agar Smart ASN tercapai dengan menguasai teknologi yang mendukung data analitik. Selanjutnya dengan pemilihan isu utama dengan metode USG dari isu ini yang menjadi peringkat pertama yaitu lemahnya dasar data dan analisis data, yang kedua kesenjangan literasi digital, dan yang ketiga keterbatasan fasilitas dan infrastruktur IT. Selanjutnya yang diambil yaitu tentang lemahnya dasar data dan analisis data, mengambil fishbone diagram dengan yang pertama, atau sumber daya manusianya masih kurangnya data dan tim untuk melakukan survei verifikasi, metode prosedur pengambilan data sering terkendala akses, web lintas sektor, dan yang ketiga, mesin kurangnya optimalnya penggunaan data analisis dengan software atau platform digital, yang keempat, material data yang telah sebagian adalah data proyeksi, yang kelima, environment lingkungan untuk pengambilan data dengan survei lapangan sering terkendala oleh akses transportasi atau cuaca. Selanjutnya, rekomendasi solusinya dengan adanya kolaborasi antar lintas instansi, membuat dashboard internal yang bisa diakses lintas unit, sehingga semua pihak dapat melihat dalam satu pintu data dan mengubah visualisasi tersebut lebih interaktif
Dengan adanya data teknis menjadi dashboard interaktif dan agar mudah dipahami oleh semua kalangan. Untuk kolaborasi lainnya itu dengan partisipasi publik, dengan dari keterbatasan survei itu, maka solusinya dengan kolaborasi dengan masyarakat, melibatkan masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur melalui aplikasi ringan atau sederhana seperti pelaporan tentang jalan rusak dan lain-lain. Terima kasih, sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.